Niki kalau terang nonggi, niki termasuk pulau nu gak ada azam ya. Terus niki pulau mau menasa niki, terus pulau tahun wingi. Tahun wingi ini malam 1 Muharram, niku pulau sholat takbir mriki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu. Itu pulau teng Pasuruan, terus pulau wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan di samping Pasuruan itu dulu santrinya bapak. Ya wongnya umurnya bapak sekitar umur 60-50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya, mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji tempat. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Misalkan ngerti nak kalau sibuk, mau nak seumur pisan nak pokoknya nanti. Ya, ini aku kalau turuti, ya sih aku tak turuti. Kalau seumur pisan, nanti. Tapi nanti kalau mengke kalau tetap sholat tasbih terus mangke jenengan jamaah nggih biasa kebiasaane. Terus nanti yang buat negara wajib pateng dalam mengke kalau sholat tasbih yang mriki kula pimpin. Kula kepengin hubungane kula mbek jenengan hubungan sujud teng Allah Subhanahu wa taala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu, lewat napa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas, sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas, sehingga orang itu mudah kuat. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, tidak karpe, tapi itu hakikatul ilmi, semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, ruhin melarat itu tidak apa-apa, itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu takdir wong khusuk, wong melarat itu orang rohan. Kayak ada apa-apa, ini normal-normal saja. Tapi sifat khusuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeteroni rumah sakit ora di duwe. Yo tulung koncone ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit ora roh tilpune. Ya, nanti status khusuk dadi hak. Wong ora darani khusuk tapi napa? Paham napa? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kulon sadar. Saya misalnya khusuk, mungkin wong ngelegus kok ngalim ngaji ini istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit gak duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong apa? Wong nulung ibu ora kodam, nurut anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu kadang ana pornografi, cara Gus Dur yen ana pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat nisaukum harsul lakum fa'tu hartakum an-nasib. Bojomu itu tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Lho itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang sak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah nopo bu. Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah bu. Tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran, jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya bukan nahan nafsu puncake wiridan. Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni widadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Ya, oleh kurang ajar. Artinya ternyata di balik kekhusyukan dia ada pornografi yang tersimpan.
Atau jujur be pangeran dari awal ngeloni bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gula sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawi. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, namanya wiridan. Tapi nang ati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan tiwalet rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jago wiridane caspleng. Terus dari pengiran, yo casplenge dibeli ukurannya. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Menurut kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri di Irbat Guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa aja karena bapak anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya makanya ya makanya saya emang bapak. Nah, anak pulau yang bareng malah luwes tengahnya yang janja putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan munia bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang abah temu gila. Anakku gila gak paham. Saya tidak punya apa. Abah. Dan ini kulo cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih, makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalah nyatanya. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu, cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Terus yang kedua itu wayur faul ilmu. Dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Biru pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang ngorder orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau dapat antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina ya bayar, namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak merkodol porno. Paham? Lu boten ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi orang nonton konten pornografi asal kamu bayar dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton tuh baik sekali. Padahal delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya isinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nek iki kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Gak jawab tenan. Enggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah kusek terangno satu aku ra roh tetep sering pidato. Lah iya macam-macam.
Tidak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko, ya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Rasa tersinggung, biasa wah ini. Anggapnya mau mengarpe pangeran gue tak kayak itu. Untuk apa modal lopor? Itu ya pak. Yang satu murah. Dia itu punya toko kan. Ya gue pegawai PNS pada bulan 3 juta, gue aja dikit. Terus itu lah. Uangnya rokan gue secara teori santri yo. Buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi kagak pembeli yang baik. Nah contoh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditoto soleh berdina ning musala di masjid tapi tak belajar. Nah jadi layani kan. Pembeli yang tidak baik. Uang kan saya proses. Uang kok dicoba masuk be wong soleh. Jadi kalau semua soleh mangkel lo. Sing wong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate iku ora salah paham. Mesti protes PNS. Ya iku padha mek pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang etika nyumbang itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu saniki kulon sering di, untungnya kulon terkenal ngalim, macam hikmah gede. Wih, bukan urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jangan sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau terkenal ngalim, lu orang misalin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer. Saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata ke rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawo gak enak. Ini Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar teko. Tapi nak sing bayar dia ram teko. Lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko. Nak orang rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku. Omong saking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu. Tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andaikan sampean ndak. Nah ini juga terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak wafat 2000 pun mangkel tenan cara ra eling Quran mangkel tenan. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno nating iki yo bagus yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat niku kula dicuma kula termasuk kiai terakhir kiai gede camat-camat lagi do semetu Gus kula nu ndek anak problemnya itu dia hiperaktif ngeten anak padahal kakaknya di UGM gini-gini itu coba yang itu supaya mondok di sini gini ya sudah begitu untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit rapati butuh derajat memang tak pisau ya tak maki-maki nek kaya kula lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari uang sing ngomong niku wong melarat ya orang melarat tidak tamat monggo ora melarat tak bisa ya melarat ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak bisa ilang ini terus budi kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok napa? Yo beda kan misoi napa? Jadi ono Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya beginilah ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh.
Di pondoki Mastri misalnya, wis melarat aneh-aneh. Pondoki Mustafa melarat gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini rasulat kopiah, kiai rasulat apa? Kopiah. Memang dia mesti gak terima deh, nopo. Dua kiai kok rasulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok apa dia? Wah dia karpe kiai gue ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu rapat dia kopiah gak pernah mergawe, ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang sudah mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lu mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat rohen wa amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus, wes ora urip, wes ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran sementing aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat ruhi. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kula pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV. Sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas, cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal, yang alimnya tak kulo, yang alim tenan, ya putrane kayak gede. Waktu kiai ini kan buka kartu, ini tenan mata bui kisahnya, ini ngaji wong tua. Dan aku kan wongnya enjoy Islam, tahu tak kok, Gus. Mendingan nak dulu SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV, wong kok mulia nih, buka lawangnya rata untuk menteri. Terus pokoknya mulia nih kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus kawiri ta ora. Niki ora ono Gus, kula takok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula yo wong alim kan gak wajib sungkan wong padha napa ngaline. Lah takok. Loh, jenengan nggak widi tak kok. Salah jenengan nggak widi tak kok. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau karena mangkal, kulo nu sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati. Ono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamal ndek. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing tapi ora ono biji. Lawan buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Wong bupati rusak wong sing dadakno. Tanduk harus gawakno. Kene mobil lah rusak kudu utak. Cerita dari protes gak mana kenyataan ini nopo. Terus bar ngene cerita. Foto iki jenazah cuma kok. Karena latar belakang saya kan kayak Quran, saya sudah pernah punya perasaan untuk bunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Orang pun terang non, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Wah, kata wah. Lho mboten iki kanyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Nane kira dadi kiai urip nara bate buat kiai wis moden ae. Akhirnya kalau ya saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kulo Allah, paribatane kulo itu nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anak pitik sing kebulet sing jero pawon sing gak ana wong. Niku ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disisi Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah. Mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok mau cocok ke kuat, jadi kepengen ngobrol Tapi
Tapi kalah memang tunggu. Kalah tunggu. Enggak, artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantok wedel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar, fama ya amal mitqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya amal mitqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan apa masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya, orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin, dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000, anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa jenis ada alur fungsi menteri? Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang aku ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kula wong top, ya wong top padha menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya bahwa subhanahu. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang, sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan, misalnya ya menteri pangan, sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, mungkin juga gitu.